Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adikul Abrar SSIMT selaku dosen pengampu mata kuliah K3L dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rizky Bima, saya sendiri Nabila Mutara Kolbi, dan Rifanya Ayuning Tias akan mempresentasikan hasil final project yang berjudul Dokumen AMDAL PT Marga Bumi Adikarya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sebab yang pertama latar belakang. Sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur dan kota terbesar kedua di Indonesia, kota Surabaya mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan permukiman, industri dan jasa perdagangan sehingga sangat diperlukan adanya aksesibilitas lalu lintas yang tinggi dan kota-kota lainnya di provinsi Jawa Timur. Pembangunan aksesibilitas lalu lintas tersebut disahkan dengan tingkat pertumbuhan perekonomian dan perubahan tata guna tanah dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan jaringan jalan yang telah ada, serta membangun jaringan jalan baru termasuk jalan tol dengan mengikut sertakan pihak swasta. Pembangunan jalan tol Gempol Pandaan sepanjang 13.610 km yang merupakan seks 1 dari segmen jalan tol Gempol Malang. Perlu dikaji ulang studi kelayakannya, mengingat adanya rentan waktu yang cukup lama antara pelaksanaan dari studi kelayakan tahun 1991 dengan rencana pelaksanaan bangunan jalan tol tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi existing saat ini dan rencana pengembangan wilayah di sekitar koridor jalan tersebut. Lanjut. Sebab yang kedua yaitu tujuan studi. Adapun tujuan studi dari dokumen AMDAL tersebut yaitu yang pertama mengidentifikasi komponen kegiatan bangunan jalan tol yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Yang kedua mengidentifikasi rona lingkungan hidup di wilayah studi terutama komponen lingkungan yang terkena dampak kegiatan. Yang ketiga memperkirakan dan mengevaluasi dampak penting yang timbul. Yang keempat merumuskan saran tindak untuk menangani dampak penting yang timbul dalam bentuk rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Lanjut. Yang ketiga itu penggunaan studi. Penggunaan studi diantaranya yaitu yang pertama bahan masukan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. Yang kedua bahan masukan dalam perencanaan teknis atau detail desain pembangunan jalan tol. Yang ketiga pedoman dan acuan dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam upaya menangani dampak penting yang timbul. Selanjutnya yaitu bab ruang lingkup studi. Sebab yang pertama yaitu rencana kegiatan yang ditelaah. Rencana kegiatan bangun jalan tol Gempol Pandaan sepanjang 13.610 km yang merupakan sesi pertama dari rencana jalan tol Gempol Malang sepanjang 55,10 km dimulai dari akhir jalan tol Surabaya Gempol di STA min 0 hingga kurang lebih 550 dan berakhir di Simpang Sun Pandaan pada STA 13+060. Berbagai komponen kegiatan pembangunan jalan tol Gempol Pandaan sepanjang 13.610 km yang diperkirakan menimbun dampak penting dan perlu ditelaah adalah tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap pasca konstruksi. Lanjut, sebab yang kedua yaitu komponen lingkungan yang ditelaah. Kondisi lingkungan pada trase rencana jalan tol Gempol Pandaan pada umumnya didominasi oleh persawahan, tegalan, dan lahan perkarangan. Permukiman pada umumnya terdapat di tepi jalan yang dilintasi oleh rencana trase jalan tol tersebut. Keadaan topografi relatif datar, namun karena didominasi oleh persawahan, volume timbunan relatif cukup besar. Adapun komponen lingkungan yang perlu ditelaah meliputi A. Komponen fisik kimia, B. Komponen sosial budaya dan ekonomi, C. Prasarana dan sarana umum. Selanjutnya yaitu sebab ketiga wilayah studi. Penentuan wilayah studi bertitik tolak pada batas tapak kegiatan atau proyek, kemudian diperluas pada batas ekologi, batas sosial, dan batas administratif yang diperkirakan akan terjadinya dampak. Sebab yang keempat yaitu keterkaitan dengan kegiatan lain yang ada di sekitarnya. Berbagai kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi proyek pembangunan jalan tol Gempol Pandaan sepanjang 13.610 km adalah berbagai kegiatan industri yang banyak terdapat di sepanjang jalan arteri Gempol Pandaan. Yang kedua, lintas kendaraan pada jalan tol Surabaya Gempol serta jalan arteri ke arah Malang dan ke arah Pasuruan. Selanjutnya yaitu bab metodologi. Sebab yang pertama yaitu metode pengumpulan dan analis data. Analis data ini terdapat tiga data primer fisik kimia didapat dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan, data sosial ekonomi dan sosial budaya seperti data kependudukan, mata pencarian, pendapatan penduduk, kegiatan perekonomian, kesehatan masyarakat, tatanan sosial masyarakat, serta persepsi masyarakat diperoleh dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara dengan masyarakat setempat melalui penyebaran kuesioner. Kemudian data sekunder fisik kimia, biologi dan sosial ekonomi dan sosial budaya diperoleh dari studi keputusan, data dan informasi dari berbagai instansi terkait, serta dari sumber lain sesuai dengan kebutuhan analisis dimaksudkan untuk saling melengkapi data primer yang didapat langsung di lapangan. Selanjutnya yaitu sebab kedua metode analisis dan penyajian data. Data primer dan sekunder tersebut di atas kemudian dianalisis dengan memakai metode yang sesuai dengan jenis data dan standar atau persyaratan teknis yang berlaku untuk masing-masing parameter lingkungan, seperti pendekatan matematis, secara statistik sederhana ataupun secara untuk komponen sosial, ekonomi, budaya. Untuk mempermudah pemahaman tentang kualitas lingkungan yang ditelaah tersebut, maka data yang dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar, atau peta. Sebab yang ketiga yaitu metode perakiraan dampak penting. Metode ini terdapat dua metode yaitu metode formal yang didasarkan perhitungan matematik dan statistik. Yang kedua yaitu metode informal yang didasarkan atas pendekatan analogi literatur yang relevan, baku mutu ataupun dengan penilaian ahli. Lanjut. Yang keempat yaitu metode evaluasi dampak penting. Evaluasi dampak penting dilakukan secara holistis dan kausatif atas seluruh komponen lingkungan yang mengalami perubahan yang mendasar akibat kegiatan pembangunan jalan tol Gempol Pandaan sepanjang 13.610 km. Kriteria evaluasi dampak penting mengacu pada 7 kriteria penentuan dampak penting yang terdapat dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor Keputusan 056 Tahun 1994 tentang pedoman mengenai ukuran dampak penting. Sebab yang kelima yaitu rumusan RKL dan RPL. Rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL disusun dengan mempertimbangkan pendekatan teknologi ekonomi dan kelembagaan serta mengacu pada keputusan Menteri PU nomor 148 garing KPTS garing 1995 tentang petunjuk teknis penyusunan RKL dan RPL proyek bidang PU. Pendekatan ini terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan perumusan RKL dan pendekatan perumusan RPL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya untuk analisis dampak lingkungan, pertama dari dampak lingkungan sendiri untuk tahap konstruksi ada meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan. Bila ditinjau setiap unsur dari 7 faktor penentu dampak penting, pencemaran udara dan kebisingan akibat kegiatan tersebut bersifat sementara, hanya terjadi pada sekitar lokasi kegiatan, intensitasnya kecil dan populasi tidak terpengaruh, tidak kumulatif dan berbalik, sehingga pencemaran udara dan kebisingan yang timbul dapat dikategorikan tidak penting. Kemudian kedua, terjadinya erosi tanah dan genangan air. Bila ditinjau setiap unsur dari 7 faktor penentu dampak penting, maka terjadinya longsoran, genangan air dan pencemaran air permukaan akan menimbulkan intensitas yang sedang dan banyak populasinya akan terpengaruh serta akan dapat menimbulkan dampak turunan sehingga dampak tersebut dapat dikategorikan penting. Untuk tahap pasca konstruksi ada meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan. Uh, Ditinjau dari setiap faktor dari 7 unsur penentu dampak penting, pencemaran udara dan kebisingan akan terus berjalan selama pengoperasian jalan tol dan intensitasnya besar dan populasi yang terkena dampak akan terpengaruh, khususnya pada pemukiman yang ada di sepanjang jalan tol, sehingga dampak yang timbul dapat dikategorikan penting. Kemudian untuk perubahan tata guna lahan, ditinjau dari unsur dari 7 unsur penentu dampak penting, perubahan tata guna lahan akan berlangsung secara terus-menerus, banyak komponen lain yang terkena dampak, serta bersifat kumulatif dan tidak berbalik, sehingga dampak yang timbul dapat dikategorikan penting. Kemudian untuk dampak sosial di tahap prakonstruksi, yang pertama ada perubahan pemilikan tanah dan bangunan, ditinjau dari 7 faktor penentu dampak penting, maka meskipun dampaknya berlangsung terus-menerus dan tidak berbalik, dampak tersebut dapat dikategorikan penting, karena perubahan pemilikan tanah tersebut merupakan perubahan pengguna lahan di Damijars dan merupakan satu hal yang given dalam pembangunan jalan tol dan dipertimbangkan pada rencana umum tata ruang Provinsi Jawa Timur, maka tidak diperlukan penanganan dampak yang timbul tersebut. Kemudian tanggapan masyarakat yang negatif, ditinjau dari 7 faktor penentu dampak penting, tanggapan masyarakat negatif ini meskipun dapat menimbulkan berbagai dampak lanjutan, namun sifatnya tidak kumulatif dan mudah untuk ditanggulangi secara tuntas, dan tidak akan dapat menimbulkan kesan sosial masyarakat, sehingga dampaknya tidak dikategorikan penting. Kemudian ada kesan sosial masyarakat. Ingat bahwa kondisi sosial masyarakat di wilayah studi ini relatif tenang, maka timbul kesan sosial masyarakat akibat kegiatan pengadaan tanah dikategorikan besar. Kemudian untuk tahap konstruksi ada terjadi gangguan lalu lintas. Ditinjau dari 7 faktor penentu dampak penting, gangguan lalu lintas ini meliputi areal dekat lokasi kegiatan dan banyak komponen lingkungan lain yang terkena dampak. Intensitasnya besar dan terdapat populasi yang terpengaruh, sehingga dampak berupa gangguan lalu lintas ini dikategorikan penting. Kemudian untuk gangguan berfungsi pasarada dan utilitas umum. Ditinjau dari 7 faktor penentu dampak penting, gangguan berfungsinya pasarada dan utilitas umum ini pengaruhnya dapat mempengaruhi wilayah tadi dan banyak dampak turunan yang akan timbul, sehingga dampak negatif tersebut dapat dikategorikan penting. Kemudian untuk meningkatnya peluang kerja dan kegiatan ekonomi masyarakat, itu ditinjau dari 7 faktor penentu dampak penting, itu peningkatan peluang kerja dan kegiatan ekonomi masyarakat hanya akan menimbulkan intensitas yang sedang, populasi yang terkena tidak akan terpengaruh dan tidak banyak komponen lingkungan lain terkena dampak, serta tidak bersifat kumulatif sehingga dapat dikategorikan tidak penting. Kemudian bila ditinjau dari setiap dampak penting, untuk yang keempat ada interaksi sosial tenaga kerja pendatang dengan penduduk setempat. Interaksi sosial tenaga kerja dengan pendatang dengan masyarakat setempat ini bersifat terbatas hanya pada lokasi kegiatan, tidak kumulatif dan mudah berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. Untuk tahap pasca konstruksi ada terganggu mobilitas dan interaksi sosial penduduk yang berseberangan. Bila ditinjau dari 7 faktor penduduk dampak penting, maka terganggu mobilitas dan interaksi antar penduduk yang berseberangan ini akan berlangsung secara terus-menerus, populasi yang terkena dampak atau terpengaruh dan banyak komponen lain terkena dampak, sehingga dampak negatif yang timbul dapat dikategorikan penting. Untuk kegiatan lain terkait, itu pada tahap prakonstruksi ada lebih mempersulit penduduk yang terkena pembebasan tanah untuk bangunan jalan tol gempol Pandaan, serta mencari lahan pengganti sekitar lokasi semula, sehingga hal tersebut akan lebih meningkatkan terjadinya dampak berupa keresahan sosial masyarakat. Kemudian untuk tahap konstruksinya sendiri, dengan adanya kegiatan lahan yang terkait di sekitar lokasi kegiatan, kebutuhan akan material bangunan itu akan meningkat, sehingga pengangkutan material di wilayah studi juga akan lebih meningkat, dan juga hal ini dapat meningkatkan dampak berupa meningkatnya gangguan lalu lintas, pencemaran udara dan kebisingan, serta kerusakan prasarana jalan yang dilalui oleh jalur transportasi. Pada tahap pasca konstruksi sendiri, dengan beroperasinya pabrik industri di wilayah studi akan menggenerasi lalu lintas kendaraan roda 4 yang besar, seperti truk kontainer yang pada umumnya akan memanfaatkan prasarana jalan tol. Hal ini akan meningkatkan volume lalu lintas di jalan tol gempol Pandaan, dan selanjutnya akan lebih meningkatkan pencemaran udara dan kebisingan, terutama pada lokasi pemukiman yang ada di sepanjang jalan trase jalan tol tersebut. Kemudian untuk rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL proyek pembangunan jalan tol gempol Pandaan, yang pertama itu ada tahap prakonstruksi. Dampak lingkungan yang dikelola itu tanggapan masyarakat negatif. Sumbernya timbul spekulasi, naik harga tanah, isu tentang ganti rugi, jadwal pelaksanaan yang tertunda. Indikator keberhasilannya masyarakat dapat menyetujui keberadaan proyek. Bentuk pengelolaannya itu memberikan informasi dan penyuluhan secara transparan dan terperinci terhadap masyarakat, kemudian melakukan kegiatan survei dan pengumpulan lahannya pada lahan penduduk yang sudah dibebaskan. Untuk lokasinya sendiri, itu lahan penduduk yang akan dibebaskan sekitar 269 KK yang terdapat di 13 desa dari 4 kecamatan. Periodenya dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung, dan institusi pengelolaan lingkungan hidupnya untuk pelaksana PT Marga Bumi Dikaraya, pengawasnya Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Pandaan, serta Kecamatan Sukorejo. Kemudian pelaporannya di LHK Kabupaten Pasuruan dan di LHK Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk tahap konstruksi sendiri meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan, serta sumbernya itu kegiatan yang menggunakan kecepatan besar. Nah, kegiatan ini serta pengangkutan material bangunan melalui jalan umum dengan frekuensi cukup besar. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan, terutama pada lokasi pemukiman terdapat di sepanjang trase jalur angkutan material. Kemudian yang ingin dicapai adalah kualitas udara tidak mengalami peningkatan atau pencemaran yang tinggi serta kebisingan dapat diatasi. Untuk pengelolaannya itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan konsep pencegahan pencemaran dengan menerapkan konsep 5R, recycle, recovery, reuse. Dan untuk yang kedua menggunakan sistem pengaman yang bekerja secara otomatis, jadi bila ada gangguan peralatan tetap aman dan bekerja dengan baik. Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi yang terkena dampak, dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung, pelaksananya PT Marga Bumi Dikaraya, pengawasnya di LHK Jawa Timur, pelaporannya di LHK Kabupaten Pasuruan dan di LHK Provinsi Jawa Timur. Dan yang kedua itu terjadinya erosi tanah dan genangan air. Sumbernya itu tebing-tebing yang timbul karena pekerjaan penyiapan dan pembersihan lahan dan pekerjaan tanah untuk lokasi rencana jalan tol rawan terhadap rongsokan tanah. Capaiannya adalah rendahnya intensitas erosi tanah dan genangan air. Dapat dilakukan dengan memberikan insentif bagi pengelolaan lahan berkelanjutan serta pencegahan dan rehabilitasi. Pengelolaan dilakukan di lokasi yang terkena dampak, ini dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung. Dan yang ketiga ada keresahan sosial masyarakat. Sumbernya itu kegiatan survei dan pengukuran lapangan apabila ditangani dengan tuntas dapat menimbulkan keresahan sosial masyarakat, terutama bagi penduduk yang tanah dan bangunan dibebaskan. Capaiannya adalah rendahnya keresahan sosial masyarakat, dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan penyuluhan terhadap masyarakat secara transparan dan terperinci, serta melakukan kegiatan survei dan pengukuran hanya pada lahan penduduk yang sudah dibebaskan. Kemudian pengelolaan dilakukan di lokasi yang terkena dampak dan dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung. Dan yang keempat terjadinya gangguan lalu lintas. Sumbernya itu kegiatan pengangkutan material bangunan yang melalui jalan umum. Itu dapat menimbulkan gangguan lalu lintas serta penyiapan dan pembersihan lahan serta pekerjaan tanah. Kemudian capaiannya adalah terjadinya gangguan lalu lintas. Dapat diwujudkan dengan melakukan pemasangan lalu lintas, warning light, dan batas kecepatan kendaraan. Kemudian menempatkan flagman atau petugas pengatur pada pintu keluar masuk, serta mengutamakan penyediaan kendaraan angkutan umum massal dan operasional untuk karyawan.
di jalan arteri yang punya kepadatan lalu lintas tinggi dan dilakukan selama tahap operasional berlangsung, bila memiliki kemacetan di sekitar lokasi pantau setiap 6 bulan sekali. Kemudian yang kelima itu gangguan berfungsinya prasarana dan utilitas umum. Sumbernya itu sampah kegiatan seringkali tidak dapat dihindari secara tidak sengaja dapat merusak utilitas umum. Capaiannya adalah prasarana dan utilitas umum dapat berfungsi dengan baik dan tanpa gangguan. Dapat diwujudkan dengan perhatikan beberapa prasarana dan utilitas umum yang ada di lokasi trase jalan tol, seperti tiang atau jaringan listrik, telepon, air bersih, serta saluran drainase atau irigasi, ataupun prasarana jalan lokal. Sebelum melakukan kegiatan juga prasarana dan utilitas umum ini harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan diberi pengamanan supaya dapat berfungsi dengan baik. Kemudian pengelolaan dilakukan di lokasi yang terkena dampak dan dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung. Kemudian untuk tahap pasca konstruksi itu ada perubahan tata guna lahan, sumbernya perubahan peruntukan dan fungsi dari lahan pertanian dan pemukiman menjadi lahan jasa dan perindustrian, diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga memiliki potensi ekonomi yang tinggi dengan cara mengantisipasi tata ruang dan mengelola dengan baik perubahan tata guna lahannya. Kemudian dilakukan lokasi yang terkena dampak dan pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung. Untuk pelaksananya PT Marga Bumi Medika Raya, pengawas DLH Kabupaten Pasuruan dan DLH Kabupaten Sidoarjo Timur, laporannya DLH Kabupaten Pasuruan dan DLH Kabupaten Sidoarjo Timur. Yang kedua, terganggunya mobilitas dan interaksi sosial penduduk yang berseberangan. Sumbernya itu kegiatan pekerjaan konstruksi fisik ini memisahkan berbagai area pemukiman yang semula menyatu menjadi dua bagian terpisah, sehingga penduduk tidak dapat mudah melintas ke area yang berseberangan dan terpaksa berputar melalui jembatan atau penyeberangan. Kemudian capaiannya itu pekerjaan konstruksi fisik jalan tol yang dilanjutkan dengan pengoperasian akan memotong dan memisahkan bagian pemukiman yang semula menyatu. Untuk usahanya adalah mengusahakan agar mobilitas dan interaksi sosial penduduk meskipun berseberangan tetap menyatu dan pengelolaan lingkungannya dilakukan di lokasi yang terkena dampak serta dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung. Kemudian untuk rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL untuk proyek pembangunan jalan tol Gempol Pandaan, yang pertama ada fisik kimia. Untuk komponennya iklim, indikatornya iklim mikro, parameternya suhu, kelembapan, kecepatan, dan arah angin, metode pengumpulan data dan data sekunder. Dan yang kedua ada kualitas udara, indikator kebisingan, debu dan sifat kimia, parameternya tingkat kebisingan, kadar debu, SO2, NOx, CO, dan PB, dan metode pengumpulan data primer. Ini ada fisiografi, indikator topografi, parameternya kemiringan tanah dan struktur geologi, dan pengumpulan datanya data sekunder dan ada komponen hidrologi, parameternya curah hujan, pola aliran, dan debit, metode pengumpulan datanya data sekunder pengamatan. Kemudian ada sosial ekonomi dan sosial budaya. Komponen ekonomi itu indikatornya penguasaan lahan dan penggunaan, pendapatan rumah tangga dan pekerjaan, parameternya status pemilikan tanah, luas garapan, pendapatan rumah tangga dan mata pencaharian. Pengumpulan datanya sekunder dan primer. Kemudian ada komponen sosial, indikatornya demografi, interaksi sosial dan pendidikan, parameternya profil masyarakat, penyebaran populasi, hubungan antar warga atau kelompok, dan tingkat pendidikan. Pengumpulan datanya data sekunder. Tadi komponen kesehatan, indikatornya kesehatan masyarakat, parameternya kondisi pemukiman, sarana kesehatan dan pola penyakit, kemudian pengumpulan data pengamatan dan data sekunder. Ada lalu lintas, indikator kepadatan lalu lintas, parameternya jenis kendaraan dan jumlah kendaraan, dan metode pengumpulan data primer atau sekunder. Ada prasarana dan sarana umum, indikatornya kondisi prasarana dan sarana umum, parameternya prasarana jalan, jaringan listrik atau telepon, saluran air bersih dan saluran irigasi. Untuk pengumpulan datanya itu data sekunder dan pengamatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, evaluasi dampak penting, kriteria evaluasi dampak. Berbagai macam dampak penting yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik dari sifat, intensitas, tingkat penilaian dampak. Maka dibutuhkan penilaian serta evaluasi yang spesifik terhadap dampak penting yang muncul. Evaluasi dampak penting terdiri atas secara holistis dan secara kausatif. Maka evaluasi ini mengacu pada keputusan Kepala Bapeda nomor 06/1994 tentang pedoman mengenai peran dampak penting sebagai berikut. Secara holistis, sebagai penilaian secara totalitas terkait dampak penting yang muncul akibat pembangunan jalan tol Gempol Pandaan yang merupakan satu mutu. Selain terkait satu mempengaruhi sifatnya sinergistis. Yang kedua, secara kausatif, yaitu penilaian mengenai hubungan sebab akibat antar kegiatan dan komponen lingkungan yang bisa dianalisa dampak primer, sekunder, tersier. Next. Berbagai macam dampak yang timbul dalam setiap proses dan kegiatan yang waktu kejadian dan penanganan berbeda. Maka dari itu evaluasi dampak penting ada sebagai berikut. Yang pertama, tahap prakonstruksi. Ya, terdapat keresahan masyarakat karena kompensasi kerugian tanah yang rendah. Kedua, terdapat mafia tanah yang menyebarkan isu waktu proses pengadaan tanah. Terus tahap konstruksi meningkatkan pencemaran udara dan kemiskinan dalam lalu lintas darat setelah kegiatan, kerusakan para sarana dan fasilitas umum, timbul erosi tanah seperti lahan air lokasi. Tahap pasca konstruksi timbul perubahan tata guna lahan, meningkatnya pencemaran udara dan kemiskinan di sepanjang jalan tol, berkurangnya interaksi sosial masyarakat pada pemukiman yang dipotong dari jalan tol. Berbagai macam dampak penting yang timbul, maka dibutuhkanlah penanganan secara efektif dan efisien. Tahap prakonstruksi seperti penyuluhan dan pemberian informasi yang transparan kepada masyarakat terdampak, melakukan koordinasi yang baik dengan Pemda dan instansi terkait, memberikan ganti untung yang tidak merugikan kedua belah pihak, memberikan lahan pengganti bagi sulit mendapatkan lahan pengganti. Tahap konstruksi penyiraman jalur transportasi material secara berkala, pembangunan tanggal yang segera mungkin, pembuatan saluran drainase sementara pada lokasi tempat, penggunaan tenaga kerja dan material dari lokasi sekitar. Apakah pasca konstruksi penerimaan kepada masyarakat mengenai persediaan lalu lintas, penanaman pohon lindung dan tanaman hias sepanjang jalan tol, pemasangan rambu lalu lintas dan pengatur lalu lintas yang baik. Next. Penutup kesimpulan berdasarkan ondal dari proyek jalan tol Gempol Pandaan kelompok khusus, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekitar sangat berpengaruh dan proyek jalan tol yang dilakukan oleh PT Marga Bumi apalagi dalam keterkaitan para analisis mengenai dampak lingkungan dengan pekerjaan konstruksi yang dilakukan, di mana di dalam ondal membahas dampak penting yang mana dievaluasi pada saat pengambilan keputusan dalam kegiatan proyek jalan tol agar kedepannya tidak terjadi masalah yang diinginkan. Saran dari kelompok kami terkait proyek jalan tol Gempol Pandaan adalah setiap stakeholder maupun atau pemangku kepentingan dalam proyek ini harus tetap berkomitmen dan terkait dokumen andalan yang telah disusun dan dapat diimplementasikan dalam setiap tahap kegiatan yang terdapat dalam proyek ini yang secara berkelanjutan serta tetap memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat dan dampak dalam proyek ini agar semua pihak tidak ada yang dirugikan. Ini daftar pusaka yang kami gunakan. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.